Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahilladzi wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. الذين نالوا السعادة الحقيقية في الدنيا والعقبى. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه. عبدك نبيك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. قال عز من قائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الآية أو كما قال ما بعد. أساتذة الكرماء والعلماء, para alim, para ustadz yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang kami muliakan, pimpinan perusahaan Divisi 1 PT GTL GHL TRNE, manajer beserta jajarannya, askep, asisten yang kami hormati, para karyawan semuanya, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan hidupnya diberikan ketenangan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Amin. Para remaja, remaji, pemuda-pemudi yang hadir pula di peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga menjadi pemuda-pemudi, remaja dan remaji yang akan meneruskan estafet perjuangan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Bapak Ibu, rangkaian acara sudah selesai. Ganti katanya terakhir, inti. Apa Pak Bu? Inti. Inti itu kalau bahasanya Sunan Kalijaga intip, tinggal yang terakhir. Mudah-mudahan intipnya kagak gosong. Amin Allahumma Amin. Bapak Ibu, peringatan Maulid perlu digarisbawahi. Ada seseorang bilang, Pak, ini peringatan Maulud. Ada yang bilang, Pak, ini peringatan Maulid. Ini yang perlu disampaikan, ini Maulid atau Maulid? Maulid atau Maulud? Bapak mulut, Ibu Maulid. Nah gini aja dah, disampaikan semua. Bicara Maulid, bicara hari kelahiran waktu. Maulud bicara bayi, sosok bayi yang dilahirkan. Masa ada bayi tidak ada waktu lahirnya? Betul nggak? Ini yang terpenting Bapak Ibu. Alasan yang mendasar kita bagaimana Maulid ini bisa terus kita rayakan, tapi juga hikmah yang ada di dalam Maulid harus kita laksanakan. Jangan hanya kita bisa mencontoh tapi tidak bisa dicontoh.
bisa memberi contoh kagak bisa dicontoh. Yang kita peringati adalah figur yang bukan hanya bisa memberi contoh tapi juga bisa dicontoh. Men orang sekarang ini bisa nyontoh, bisa memberi contoh kagak bisa dicontoh nih zaman sekarang. Itu kalau di tempat saya bah, tak tahunya di tempat sini nih, hah? Sama deh, bu. Ini zaman akhir nih. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa maulid? Baru ini Pak manusia diperingati maulidnya. Biasanya para alim, para wali diperingati wafatnya. Apa alasannya? Nabi mulai lahir maksum sampai wafatnya. Kadangkala seorang ulama kecil degil, remaja nakal, dia mencari ilmu sungguh-sungguh akhirnya menjadi alim, disebut kiai. Tapi Nabi kagak pernah nakal Bapak Ibu. Tidak pernah apa? Nakal. Nabi mulai kecil sudah ditanamkan cinta semuanya kepada Allah. Apapun yang disenangi Nabi diarahkan karena Allah. Cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah. Bukan langit, bukan bumi, bukan pula matahari, kau jadikan saksi cinta hanya Allah yang Maha Cinta. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ini baru pembukaan Bu ya. Baru apa? Pembukaan. Nanti ada lagu Mandarin, lagu India, ya kan? Ya. Bisa Mandarin? Ya. Tapi jorok Bu. Mandarin tuh jorok. Kalau orang Melayu tidak paham nanti, tapi orang Jawa paham nih. Coba ini Melayunya Melayunya Jet Li. Melayunya Jet Li. Ini Mandarin. Leng 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 tai wong. Jorok kan? Iya. Makanya tidak saya laguin Mandarinnya ya kan. Ibu-ibu langsung hafal yang belakang. Tai wong katanya. Iya. Kalau sholawat kagak hafal-hafal tapi lagu Cina langsung hafal. Kalau ada orang divisi 1 tidak bisa Pak. Cerdas. Sholawat kagak hafal, lagu Cina hafal. Coba ulangi lagi. Ini divisi berapa? Divisi 34 ya. Leng tai wong. Ini kalau saya ulang-ulangi, bapaknya yang kagak hadir pengajian, apa tebo ngajinya? Entah, Pak Ustadz tadi, kiainya tadi bilang ngajinya leng tai wong Pak katanya. Saya kan yang malu. Takutnya nanti dipanggil kiai leng tai wong. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, biar kagak ngantuk Bapak Ibu. Biar apa? Enggak ngantuk. Kagak ngantuk. Untuk menggugah mahabbah kita kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bacakan sholawat. Harapan kita bukan hanya syafaat agungnya, tapi sifat terpuji Rasulullah hadir dalam jiwa, terpatri dalam hati, mewarnai kehidupan sehari-hari. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ini rebananya vokalnya ya, vokal apa? Vokalnya, backing vokalnya ya. Ini suaranya agak pilek-pilek ya. Saya ambil suara ref yang tertinggi. Iya. Lakin faqad amantu nus'a
بستان أيفني وأنزلت لكلي حبوب مثلا تروح بالأجل تغنية النسيم قد أنصح لأبي والله mohon maaf suaranya agak serak-serak jemek Bu ya. Bagus. Ya, serak-serak apa? Bagus. Ya, kondisi demam, flu, pilek ini baru kurang fix sebenarnya badan karena terpanggil di Pulau Bawal. Alangkah saya tidak syukurnya dengan nikmat Allah selama ini sering makan ikan bawal tapi tidak pernah datang ke kerajaan bawal. Masya Allah, maka saya lihat seperti bawal semua ini. Masya Allah. Guru Bu, biar tidak ngantuk ya Bu ya. Terima kasih.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah, siapa Bu? Allah Menurunkan melahirkan Nabi di bulan Rabiul Awal. Alasannya apa Pak Bu? Ingin tahu Bapak Ibu? pengen Pak Asisten basket ya. Dulu bulan Rabiul Awal ini bulan yang paling tidak disukai oleh bangsa Arab. Bulan Rabiul Awal menurut orang-orang Arab itu bulan membawa kesialan Bapak Ibu. Membuat apa? kesialan. Siap. Hari Senin dulu kagak pernah menjadi hitungan prioritas yang terbaik oleh orang-orang Arab. Biasanya orang Arab memilih hari Sayyidul Ayyam, yaitu Yaumil Jum'ah. Majikannya, bendaharanya para hari. Mundak Selasa, mundak Rabu, Ahad. Kenapa Ahad? Ahad khuliqal ard was samawat. Allah ciptakan langit, bumi, langit itu hari Ahad. Orang Arab suka hari Rabu. Kenapa? Khuliqallah nur yaumil arba. Allah ciptakan semua cahaya itu hari Rabu. Akhirnya hari Senin ini Pak Bu, hari yang menurut orang-orang Arab itu hari sial katanya. Akhirnya Allah angkat kembali supaya bulan-bulan itu tidak ada yang merendahkan manusia. Dilahirkannya Rasulullah Muhammad SAW hari Isnin Rabiul Awal. Bulan itu bangkit menjadi bulan kemuliaan daripada orang-orang bangsa Arab. Karena apa? Berkat jasa lahirnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat Bapak Ibu. Tahun berapa Pak? 570. Berapa Bu? 570. Tahun 570 bulannya April. Apa? Orang sini kan April, orang Jawa April. April. Apa? April. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulianya. Maka sampai tadi di alam Ba'al Barzanji disebutkan begitu hebatnya Pak Rasulullah. Betul, Rasulullah hebat di kondisi apapun. Ketika duduk Rasulullah hebat. Ketika memimpin menjadi panglima perang Rasulullah hebat. Di depan anak-anaknya Rasulullah hebat. Depan maknya, istrinya Rasulullah luar biasa. Kita belum sedikit pun bisa meniru Rasul sabar ketika diomeli istri. Karena ini tolong ya, lisanul mar'ah yumtahanu 'ala rijal li audiyaillah. Kata Imam Ghazali dalam Ihya'nya, omelannya seorang istri kepada seorang suami bahwa suami itu potensi menjadi ujian para walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak Ibu, bapaknya kalau punya istri ngomel, alhamdulillah saya ini kata Kiai Ali potensi menjadi walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Istri tukang ngomel itu mengangkat derajatnya bapak. Bapak. Ini malah menurut satu riwayat di kitab Mamlakatul Insaniyah karangannya daripada Ibnu Arabi, seorang waliullah di zamannya. Ada tesis Ibnu Arabi dalam kitabnya Mamlakatul Insaniyah bahwasanya ciri seorang wanita yang berleher pendek, berdaging itu biasanya sering ngomelan Pak Bu. Loh, ini jangan diraba di sini, di rumah aja nanti ya. Tapi tidak pahaman. Betul.
ini biasanya yang punya istri kayak gitu tuh betul Pak. Kalau dibilang mak, watak kiai ngomelan, sudah turunan. Sudah apa Bu? Turunan itu kuat, seperti turunannya hitam, disuruh putih ya kagak mungkin. Dicek Pak, kena panas ya luntur ceknya. Paham Pak Ibu? Ini ingat-ingat nih ya. Pak, nanti takut-takut turunan saya tukang ngomel tidak pahaman Pak. Caranya ada. Caranya apa? Ada. Ketika ibu tidur punya anak yang belum akil balik, pegang dadanya. Apa doanya? Allahumma ghfir dzambahu wa tahhir qalbahu. Wa tahhir apa? Qalbahu. Wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ini betul diamalkan nanti Pak Bu ya. Karena doa ibu akan memperbaiki hatinya seorang anak. Sholatnya ibu akan memperbaiki akhlaknya seorang anak. Puasanya ibu kepada anak akan memperbaiki otaknya anak. Maka seseorang pun orang biasa-biasa Pak, dia tidak ada turunan genetik kiai ulama, tapi kok punya anak luar biasa. Karena apa? Dilahirkan dari ibu yang luar biasa. Kagak ada orang yang soleh lahir dari orang yang tidak soleha. Sakit Rizky. Saya yakin para ulama, para kiai, para ustadz dilahirkan dari ummi, seorang ibu yang soleha. Kenapa? Al-ummi madrasatul ula, seorang ibu adalah sekolahan pertama daripada anak-anaknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau ibunya kata orang Wonosobo drewes, anak-anaknya drewes. Anak-anaknya Pak drewes ya ngomelan bae kayak gue, ngomel Pak. Apa? Boceh. Ngomel bae sih ya. Paham Bapak Ibu? Rasul memiliki kehebatan seperti itu. Punya ibu namanya Sayyidatuna Aminah. Masya Allah. Aminah ahli tirakat. Imam yang besar-besar dilahirkan bukan sembarangan yang melahirkan. Imam Syafi'i dilahirkan dari orang-orang yang solehah. Jadi rahim solehah akan mencetak generasi yang soleh. Ini diteruskan enggak nih? Ini belum maulid ini loh ya. Baru muqaddi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau hujannya deras, saya tahu diri pasti segera undur diri. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai mana tadi Bapak Ibu? Mana ya? Sampai mana? Hilang. Hujan. Usai deh. Selesai deh ini. Hilang. Lanjut. Hadirin yang dirahmati Allah. Saya ulangi. Doa supaya anak mewarisi akhlak Rasul. Allahumma Allahumma ighfir. infir. Allahumma ighfir. Allahumma fir. Zambahu. Allahumma ighfir. Allahumma fir. Zambahu. Wa tahhir Wa tahir. qalbahu. Qalbahu. Hassin Wa asir. farjahu. Warjahu. Dibaca 7 kali di dada anak yang belum akil balik. Jangan salah, nanti takutnya dibaca di dada bapaknya. Paham Bapak Ibu? Pak, ini anaknya mau dan nurut bapaknya teh kumaha Pak? Bagaimana bapaknya? Ada doa untuk bapak. Kalau mau ngomong sama bapak, baca dulu Bismillah Bapak Ibu. Pak, sini Pak, saya mau bilang Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Pejam mata ketika buka pada, hilang Bapak kemana? Pak, apa? Mau kemana? Saya udah terasa kalau mau bacakan doa. Bapak Ibu, kalau mau ngomong sama Bapak,
Bismillah. Beda bapak kalau ngomong sama ibu, a'udzubillah. Dek, yang si ayang, apa? Sini tolong. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid. Baru sampai itu buka mata, kemana istri. Apa? Sini, nggak mau kamu suuk, mau kamu doain, saya terasa Pak. Jangan gitu caranya Pak Bu ya. Kita selalu minta maafin kepada Bapak minta maafin kepada Ibu ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dosa Bapak, dosa Ibu diampuni oleh Allah, setiap nasihat yang masuk insya Allah akan mudah, ringan untuk melaksanakan. Sayang dari kita, nasihat kita dulukan, permintaan ampun kita belakangkan, akhirnya ricuh di dalam keluarga rumah tangga. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini Maulid. Allah melahirkan Rasul di bulan Rabiul Awal yang dulu bulan itu dihina-hina oleh orang Arab. Dengan lahirnya Rasul, bulan menjadi mulia. Begitu pula hari dilahirkan hari Senin dulu pantangan untuk berhitung orang Arab. Ketika Allah lahirkan di bulan Senin terangkat lagi lantaran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seseorang yang diterangkan dalam Quran surat Al-Ahzab yang dibacakan qori tadi ya. Siapa qorinya ini? Kayak lomba qori, ada laki, ada perempuan qori semua ini. Ya, banyak pengqori yang luar biasa. Anda sadar di Pulau Bawal yang terpisah dari pulau yang lain ada qori dan qori'ah. Ada banyak lagu sholawat menunjukkan di Pulau Bawal ini adalah pulau yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Makanya Bapak Ibu nanti akan lahir potensi wali yang dari Bawal sini. Amin. Selama mak bapaknya itu suka baca sholawat, makanya yang halal betul, insya Allah anaknya akan menjadi orang-orang yang punya pangkat dan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pak, yang terbaik bagaimana ketika kita dikondisikan oleh Allah di suatu pulau seperti ini Pak Bu? Banyaklah mengingat Allah supaya apa? Jawaban nanti Quran surat Al-Ahzab. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Demi yang ditemen ono sungguh ada pada diri pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagimu. Pak, apa kita bisa mencontoh Nabi? Bisa. Pak, apa saya kehidupannya kayak Nabi? Bisa. Pak, apa anak saya sifat terpujinya bisa kayak Nabi? Bisa. Tapi harus disambung dengan ayat, siapa mereka yang diberikan bisa mencontoh Rasulullah? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Orang yang dikehendaki Allah yang bisa mencontoh Rasulullah, yaitu bagi seseorang yang mengharap Allah, mengharap hari akhir dan banyak menyebutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kebun tadi brondol hatinya Allah. Manen bismillah Allah seakan yang bergerak, memang bukan seakan yang gerak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Produksi anak Allah nggak jadi Pak katanya. Jadi Rasul memberikan tuntunan itu sesuai dengan situasi dan kondisi. Mau produk anak Allah mahdini biman hadid wa afini biman afid, ya tidak jadi Pak. Mikir kenapa Mak? Dah sesuai kondisi. Rasul mengajarkan doa perang Allahu Akbar. Jadi ketika kunut memang Allahumma hadini biman hadid. Segala sesuatu kalau diawali dengan bismillah, insya Allah kita akan diberi selalu petunjuk, pembimbingan langsung ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Rasul dalam kandungan sudah mendapatkan ridha Allah, lahir sudah mendapatkan ridha Allah. Beda kadang-kala dengan umatnya, emak punya anak 3 hamil lagi bilangnya bukan alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gimana mau memiliki sifat seperti Rasul? Dalam kandungan saja sudah tidak mendapatkan ridha Allah. Kok bisa Pak? Cirinya apa? Ibunya sudah tidak lega, tidak ridho. Gimana Allah mau kasih ridho? Karena ridho Allah fi ridhol walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Keleganya Allah tergantung kelegaan kedua orang tuanya. Murka Allah tergantung kemurkaan kedua orang tua. Bayi dalam kandungan sudah tidak mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Gimana ia hidup nanti akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Rasul ridho, umminya yang namanya Sayyidatuna Aminah ridho. Bahkan beliau kondisi ketika lahir dalam keadaan yatim, Pak Bu. Apa Pak Bu? Yatim. Kenapa dalam keadaan yatim? Allah ingin memberikan satu pendidikan yang sangat luar biasa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam Al-Barzanji diterangkan, Taruku sifah afalang yusibahu aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi. Rasulullah itu nasab-nasabnya mulai Nabi Adam. Taruku sifah, selalu meninggalkan kemaksiatan. Min Adam, mulai dari Nabi Adam, wa ila abihi wa ummihi, mulai Adam bapak dan ibunya meninggalkan perbuatan maksiat. Kalau sifah ini diartikan ay tarkiz zina, selalu meninggalkan zina. Wajar turunan-turunannya bernasab mulia, ia terjaga turunan-turunannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka wajar beliau memiliki kredibilitas yang tinggi. Beliau memiliki komitmen yang tinggi. Beliau adalah seseorang Rasul yang bukan hanya sekedar dia itu menjadi Rasul, juga beliau menjadi seorang manajer, beliau juga menjadi seorang panglima. Maka ada satu pepatah kata yang sering saya sampaikan supaya di mana-mana hafal dengan kata-kata ini, mengantongi kata-kata ini. Orang Kulon menyebutkan the Muhammad is successful general personality and religious personality. Bisa dirukan 100 cash. Apa ibu-ibu tadi? Lupa. Agak bisa deh. Mondok di Al-Fatah, di SP7, nanti bisa bahasa Inggris, bisa baca kitab, bisa baca Quran, bisa tahfidz Quran. Ini saya bawa kalender nih, ya, disebar, diedarkan di sini supaya tahu, oh ini pondok pesantrennya. Ya. Pondok pesantrennya didesain kayak kerajaan Angling Dharma, Bu. Majapahit. Pak Ustadz ini kemarin ke sana, pondoknya kayak kerajaan Malwapati ya Pak, kayak punya Angling Dharma. Ya, saya desain kayak Angling Dharma. Masuk disambut dengan pintu gerbang Majapahit. Di dalam ada pintu gerbang Majapahit lagi. Dalam rumah ada pintu Majapahit. Gapura. Indah, asri pesantrennya sana, insya Allah. Halo, ini paham enggak ini? Nah, tenaga pengajarnya itu rata-rata ber-S2. Ya, ada yang tahfidz Quran S2 dari Stiper, ada yang dari UIN, ada yang dari STEM Al-Anwar, ada dari mana itu Universitas Malang, ya, itu bercampur sah. Mau pertanian, mau perkebunan, mau peternakan di sana. Paham Bapak Ibu ya? Hadirin yang dirahmati Allah, apa artinya? The Muhammad is successful general personality and religious personality. Muhammad itu bukan hanya seorang jenderal. Muhammad juga seorang kiai, seorang ulama,
jenderal juga seorang ulama. Kadangkala kita itu tidak bisa mengikuti Rasulullah. Sisi lain bisa, sisi lain tidak bisa. Maka kata Muhammad disebut di Al-Quran itu 2 kali, 4 kali. Kata Ahmad itu disebut 1 kali. Kita sebagai umatnya bahagia, gembira menyambut kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lahir di hari Senin Rabiul Awal. Maka di dalam satu kitab diterangkan man azuma maulidin nabi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang gembira dengan kelahirannya Rasul, kelak di akhirat ia akan menerima syafaat agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara memuliakannya sesuai kapasitas dan fasilitas yang kita miliki. Pak tidak punya ilmu, ketika kita asyraqal ikut berdiri, kita datang saja itu merupakan tanda iman dan kebahagiaan tersendiri yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita berpikir apa artinya sebuah jeruk, apa artinya sebuah anggur yang diletakkan di acara maulid. Bapak Ibu ketahuilah, apabila seseorang umat Muhammad yang mengagungkan kelahirannya, beliau membawa anggur, beliau membawa snack, ketika ia nanti masuk neraka, Bapak Ibu, anggur ini akan menghalangi di pintu neraka. Si fulan tidak boleh masuk neraka. Masuk neraka, dihisab masuk neraka. Siapa ini? Ali. Siapa ini? Tukiem sana. Tiba-tiba mau masuk neraka, digeret oleh malaikat Zabaniyah. Malaikat anggur segitu besar yang memenuhi pintu neraka. Malaikat tanya, man anta, siapa kamu? Saya ini mah anggurnya Tukiem dulu, mau ditenabi. Kagak rela kalau si Tukiem itu dimasukkan neraka malaikat. Udah kalau gitu, neraka yang sebelahnya ada jeruk besar menghalangi neraka. Terus selanjutnya malaikat akhirnya lapor Allah, ya Allah, ini gimana Tukiem ini mau masuk neraka dihalangi anggur jeruk. Malik, masukkan ke surga, karena itu tanda bukti dulu cinta kepada kekasihku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Bapak Ibu saya bilang, ya, mata itu kalau dibalut dengan kecintaan kepada Nabi, apapun menjadi acaranya maulid itu tetap senang dan gembira. Tidak ubahnya kita, mata kita balut dengan kesenangan, apapun yang kita lihat itu senang. Tapi mata ini kalau dibalut dengan kebencian, apapun yang dilihat itu baik, semuanya akan yang dilihat itu yang keji. Maka pepatah Arab mengatakan wa ainu ridho an kulli aibin kalilatun kama ana tukbil masawi. Mata dibalut cinta, dia buta terhadap nisa. Akan tetapi mata dibalut dengan benci, maka sesuatu apapun yang dilihat itu yang keji. Mudah-mudahan mata ini kita selalu balut dengan kecintaan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada satu riwayat Bapak Ibu, ya, ini riwayat nih, bahwa keterangan yang rahmatan lil alamin yang diterangkan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, aku tiada mengutusmu Muhammad melainkan untuk memberikan kasih sayang seluruh alam. Alam ini luas, bukan alam yang hanya bisa dipandang dengan panca indera kita, bahkan alam yang tidak bisa dipandang dengan panca indera mendapatkan kasih sayang Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, pentingnya apa rahmatan lil alamin yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad untuk umatnya? Satu Bapak Ibu, antisipasi. Karena umat itu kebanyakan manusia. Manusia disebut dalam Al-Quran namanya insan. Namanya apa Bapak Ibu? Insan. Apa? Insan. Insan di dalam Al-Quran itu berulang-ulang, diulang-ulang 21 kali. Berapa Bapak Ibu? 21.
Kalau ada kata insan dalam Al-Quran, Allah itu selalu menjelekkan. Bayangkan, Pak. Merendahkan. Innal insana khuliqa halu'an. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Diberi gajian segini keluh kesah. Semakin banyak gajian, utang semakin banyak. Betul nggak? Betul. Ini Pak Bu. Innal insana layatgha. Sesungguhnya manusia itu Bapak Ibu dalam keadaan Boros. Insya Allah. Insan banyak Pak. Kenapa seperti itu? Melampaui batas manusia. Makanya pentingnya rahmatalil. Pergi ke Kendawangan bawa uang 3 juta, kepingin beli motor, dapatnya motor baru harga 14 juta. Melampaui batas kagak? Melampaui batas. Melampaui batas. Manusia itu diciptakan tergesa-gesa Bapak Ibu. Mau punya hajat, punya uang 5 juta, akhirnya ngutang sampai 50 juta. Akhirnya habis punya hajat pusing kelapa. Pusing apa Bu? Melampaui batas kagak? Kemampuan 5 juta ngangkat 50 juta. Bapak Ibu, kita di Pulau Bawal ini bukan untuk enak-enakan, prihatin. Biar yang bahagia anak cucu kita nanti. Tabung Bu, jangan boros. Ingat anak cucu kita, pendidikan prioritaskan. Jangan sampai bapaknya menjadi kuli yaumin. Apa Pak? Kuli yaumin. Anaknya itu jadi kuli yaumin. Kalau bisa biarlah nak, mamak bapak peras keringat banting tulang di Pulau Bawal. Tapi nak, sekarang mak jadi karyawan, kelak nak kamu harus jadi manajer di Pulau Bawal. Itu cita-citanya. Amin. Itu cita-citanya Bapak Ibu. Jangan bilang nak jangan sekolah tinggi-tinggi, ntar lo nanti ngakalin bapaknya katanya. Jangan, itu mah orang tua bodoh Bapak Ibu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inti maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam paling tidak kita mengenal akhlak, laku dan perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena akhlak ini Pak di atas segalanya. Pak itu orang alim, punya akhlak enggak? Enggak Pak, berarti belum alim. Pak ilmunya tinggi, tawadhu enggak orangnya? Punya akhlak enggak? Enggak Pak, berarti dia itu belum punya ilmu. Karena al-akhlaku muqaddamun qoblal ilmi. Akhlak itu di atas, lebih tinggi daripada ilmu. Bapak Ibu pingin orang tahu orang pintar, lihat dia bagaimana akhlaknya. Kadang Allah itu Pak Bu lebih cenderung orang baik daripada orang pintar. Ada orang kafir akhirnya mati diberikan hidayah oleh Allah. Kenapa? Akhlaknya baik, Allah kasihan. Karena orang baik, Nabi itu memberikan satu contoh kebaikan. Memang beliau sendiri baik. Nabi Isa aja memuji sebelum kelahiran 600 tahun yang akan datang nanti. Sudah dipuji Pak. Siapa Pak yang muji? Nabi Isa. Isa. Rasul ini belum lahir kurang 600 tahun. Isa sudah mengumumkan kabar gembira kepada umatnya. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti ismuhu Ahmad. Kaumku semua, kuberi ini kabar gembira. Biasanya orang memberi kabar gembira kelahiran kan bayinya lahir baru ia beri kabar gembira. Tapi Isa tidak. Dari gembiranya nyampaikan kepada umatnya, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti ismuhu Ahmad. Ku kasih kabar gembira kaumku, akan datang utusan setelahku namanya Ahmad. Ahmad dalam Al-Quran disebut sekali, Muhammad disebut empat kali. Karena apa? Isa itu menyebutnya bukan Muhammad tapi Ahmad. Bentuk superlatif Muhammad.
Ahmad itu dari rangkaian ibadah semua dari para nabi, interaksi kedekatannya diri kepada Allah, semua nabi kalah, tidak mengalahkan kehebatannya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya disebut Ahmad. Hadirin, ini baik penting Pak. Orang masuk surga karena dia itu baik, bukan pinter, bukan apa Bu? Bukan apa? Pinter. Malah justru orang pintar itu membahayakan. Yang menghabiskan uang perusahaan ini, bangkrutkan perusahaan ini, orang pintar atau orang bodoh Bapak Ibu? Orang pintar. Pintar Pak Bu. Orang bodoh tidak tahu caranya. Betul. Dia pingin tapi tidak tahu Caranya. Yang membangkrutkan pemerintah ini orang bodoh atau orang pintar? Orang pintar. Maka bercita-citalah menjadi orang baik. Surga bukan tempatnya orang pintar, tapi surga itu adalah tempatnya orang baik. Pak, orang baik itu siapa? Orang baik kata Rasul, man ahsana man asa'ahu. Orang baik itu orang yang bisa berbuat baik dengan orang jahat. Bayangkan, kalau berbuat baik sama orang baik mah banyak yang bisa, tapi bagaimana hati kita bisa berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita? Pak, kalau saya mah orang baik Pak, tapi jangan diawali. Kalau diawali mah jangan tanya saya ini siapa Pak. Itu orang yang tidak baik tapi sudah pinter ngomong. Kadang orang mau jadi orang baik itu tidak jadi Pak. Bayangkan kenapa Pak? Gara-gara mau jadi orang baik kadang tidak diteruskan. Yang nyomami tahlil siapa? Si A, baliklah. Yang memimpin siapa? Si A, baliklah. Ini mau jadi orang baik enggak jadi Pak. Teruskan ingin jadi orang baik. Memang surga itu tempatnya orang-orang baik, bukan tempatnya orang-orang pintar, bukan tempatnya orang-orang yang berilmu. Iblis kurang apanya ilmunya? Iblis juga ahli Quran Bapak Ibu. Iblis juga hafal hadis. Iblis juga ahli ibadah. Bahkan Nabi Adam belum diciptakan, iblis ini sudah ibadah 8.000 tahun. Bayangkan, sampai beliau diangkat oleh Allah menjadi Imam Abdul Muqarrabah, yaitu seorang pemimpin yang makomnya dekat dengan Allah Subhanahu. Kenapa? Kedengkian kepada Nabi Adam. Bila hati ini sudah dirasuki rasa-rasa dengki, ketika menerima ilmu itu akan menghantar seseorang menjadi kedengkian. Iblis sombong. Kenapa? Orang kalau sombong pula kemasukan ilmu itu akan menghantar untuk menjadi kesombongan. Iblis kan sombong. Ana khalaqtahu min nar wa Adam khalaqtahu min tin. Ya Allah, aku tidak mau tunduk sama Adam. Aku diciptakan dari api, sedang Adam rendah diciptakan dari tanah. Ini yang membuat kesombongan iblis. Terbang, tapi punya dengki, punya sombong, akhirnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang siapapun kalau ia itu berilmu dan berakhlak, itulah orang yang pantas harus kita hormati. Karena apa? Ia sudah menghormati dirinya sendiri. Kenapa? Orang yang rendah hati akan diangkat oleh Allah. Man tawadhu'a rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah. Siapa yang rendah hati akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Siapa yang sombong akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham Bapak Ibu? Paham. Saya lihat sudah ngantuk sama, kita pun sudah capek. Kita tutup dengan sholawat, mudah-mudahan sedikit pengajian ini barokah manfaat minat dunia. Amin. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang selalu cinta kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
اللهم صل على محمد Sholli alaih. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله sama-sama salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah wassalam bismillah wakil hati rasulillah tawassalna bismillah wakil hati rasulillah wa kullil mujahidillah bina'il ya salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin Bapak Ibu, sebelum kita akhiri pesan Bapak Ibu, bacakan diri kita Fatihah. Pak Bapak Ibu, khususon ruhi wa jasadi saya Ali Salim Al-Fatihah. Pegang dada kita, bacakan sholawat. Insya Allah dimanapun kita akan selalu dijauhkan dari mara bahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jangan lupa tempat yang kita kerja Fatihai. Pimpinan manajer kita Fatihai Pak, tapi tidak muslim. Fatihai itu makhluknya Allah, itu umat Rasulillah. Yang senang Rasulullah. Anak ibu pintar, yang senang bukan ibu, Rasulullah. Suaminya khusyuk taat, yang senang bukan ibu, Rasulullah Sallallahu Alaihi. Sholawat yang paling pendek Sallallahu Alaihi Muhammad itu disebut sholawat Khaliliyah. Sholawat apa? Bacakan terus. Tempat kalau kita bacakan, bumi yang kita injak bersolawat, insya Allah bumi ada disaksi. Contohnya bumi yang di Jawa diinjak para wali jadi berkah. Bapak tidak mungkin hidup terus punya kenangan menginjak bumi Pulau Bawal, dibacakan sholawat, disujud, insya Allah bumi ini akan menjadi saksi kelak kita itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bapak Ibu, bila ada sumur di ladang boleh mah kita numpang mandi. Mun ada umur panjang boleh kita sambung lagi pada frekuensi dan gelombang yang sama. Binem Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الاولين والاخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابه رسول الله اجمعين الحمد لله رب العالمين. Amin. اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. Amin. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره. اللهم Amin. استرنا بشكرك الجامل يا حنان يا منان يا عزيز يا غفر. Amin. اللهم اجعل في هذه القرية قرية من آمين. أهل العلم وأهل القرآن وأهل آمين. الخير ولا تجعل وإياهم من أهل الشر وأهل آمين. الخير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين. وفي الآخرة حسنة وقنا آمين. عذاب النار آمين. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. آمين. وصلى الله على محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين. وسلام على المرسلين وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. كلهم أهل القرية قلوبا والفاتحة. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل على محمد. Allahumma shalli alaihi